pagi anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat di rumah dan tetap harus jaga kesehatan. Nah, kita lanjut video pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tema 4, subtema 2. Di tema 4 adalah kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di subtema 1 yang lalu kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Bagaimana cara kita mendapatkan itu? Tentunya kita harus melaksanakan dulu apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Nah, itu dia hak dan kewajiban. Jadi nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, sekarang kita belajar. Nah, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang pandai menyanyi, ada anak yang pandai menari, ada juga anak yang pandai berolahraga. Ada juga anak yang pintar di bidang matematika, ada anak yang pintar di bidang bahasa Indonesia. Tentunya anak-anak ibu juga di rumah pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana menjadi anak yang pintar. Menjadi anak yang pintar tentunya kita harus yang pertama mendengarkan Bapak Ibu Guru pada saat menerangkan. Jadi pada saat menerangkan Bapak Ibu Guru, tentunya anak-anak ibu harus memperhatikan Bapak Ibu Guru pada saat menerangkan. Jadi anak-anak ibu tidak boleh ada yang berbisik-bisik atau ada yang bermain pada saat Bapak Ibu Guru menerangkan. Yang kedua adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas, latihan, ataupun PR, anak-anak ibu harus mengerjakannya tepat waktu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Maka kalau kita menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan kita itu nanti akan banyak, akan bertumpuk. Jadinya apa yang terjadi? Kita akan malas mengerjakan. Jadi kita harus mengerjakan dengan tepat waktu. Yang ketiga, menjadi anak yang pintar itu adalah jangan mudah menyerah. Artinya di situ kita harus tetap semangat. Kalaupun soal atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru belum paham, belum mengerti, anak-anak ibu boleh bisa bertanya kembali kepada Bapak Ibu Guru. Kalau enggak, kita bisa membaca sumber buku yang lainnya. Nah, yang ketiga bisa juga kita tanya orang tua kita ataupun kakak kita. Yang penting kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Dan yang keempat adalah kita harus bisa mengatur waktu belajar dengan bermain. Nah, kalau kita sudah pulang sekolah, contohnya kalau kita sudah belajar di sekolah, kita pulang sekolah ada PR, ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kita harus bisa mengatur waktu kita. Jangan kita langsung bermain. Kerjakan dulu pekerjaanmu, kerjakan dulu tugasmu atau PR-mu. Kalau sudah selesai, baru anak-anak ibu boleh bermain. Atau pada saat kita belajar online seperti ini, anak-anak ibu harus mengerjakan semua pekerjaan dulu. Baru kita bermain. Jangan langsung bermain. Oke? Dan yang kelima adalah bagaimana menjadi anak yang pintar, yaitu membaca buku di perpustakaan. Membaca buku di perpustakaan itu bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Bagaimana cara kita membaca buku di perpustakaan? Nah, pada saat jam istirahat, kita bisa menyisihkan waktu kita sedikit pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Atau kita lebih awal datang ke sekolah. Nah, sebelum masuk ke dalam kelas, kita ke perpustakaan dulu membaca
buku. Itu adalah cara menjadi anak yang pintar. Nah, setiap siswa wajib menjaga sekolah agar tetap bersih dan indah, atau juga sekolah itu bisa menjadi lebih sehat, supaya kita bisa belajar lebih nyaman, lebih tenang di dalam kelas. Nah, bagaimana ciri-ciri sekolah yang sehat? Nah, kita lihat ciri-ciri sekolah yang sehat. Yang pertama adalah memiliki kantin yang bersih. Jadi kantinnya harus bersih, tidak ada sampah yang berserakan, atau tidak ada sisa-sisa makanan atau jajan-jajan kita berserakan di atas meja ataupun di lantai. Dan makanan yang di kantin juga harus ditutup rapat. Yang kedua adalah tempat mencuci tangan tersedia di beberapa tempat, seperti di sekolah kita yang sekarang ini. Di beberapa tempat sudah disiapkan untuk tempat cuci tangan, supaya tangan kita tetap bersih, supaya kita bisa lebih tenang, lebih nyaman untuk belajar. Jadi kita harus rajin-rajin cuci tangan, apalagi pandemi sekarang yang kita alami ini. Kita harus rajin cuci tangan. Dan yang ketiga adalah harus ada tempat sampah di setiap sudut. Nah, di setiap sudut artinya di beberapa tempat harus disediakan tempat sampah. Ada 2 tempat sampah, ada tempat sampah organik, ada juga tempat sampah non-organik. Jadi dipisahkan sampah-sampah basah dan sampah-sampah kering. Sampah-sampah basah itu maksudnya yaitu berupa sisa-sisa makanan yang kita makan tadi. Jangan kita campur, kita pisahkan. Kita pisahkan plastik-plastik dan kaleng-kaleng ke sampah non-organik. Dan maka sisa-sisa makanan ke sampah organik. Nah, supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Kita juga bisa belajar dengan tenang. Dan yang keempat adalah toilet sekolah harus bersih dan wangi. Bagaimana caranya supaya toilet sekolah itu bersih? Tentunya kita yang harus menjaga. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai siswa, menjaga kebersihan toilet, yaitu dengan cara pada saat kita ke kamar mandi mau buang air kecil atau mau buang air besar, tentunya kita harus menyiram lebih banyak supaya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, sekolah itu harus bersih dari jentik-jentik nyamuk dan asap rokok. Jadi kalau lingkungan kita bersih, sampah tidak berserakan, tidak ada genangan air, maka jentik-jentik air juga tidak akan ada. Dan Bapak Guru juga dilarang merokok, atau orang tua kita yang laki-laki pada saat mengantar kita sekolah bisa kita ingatkan tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Seperti itu adalah ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat. Nah, sekarang kita lihat, agar sekolah kita itu sehat, kita harus selalu menjaga bagaimana supaya tetap lebih indah dan rapi. Bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu dengan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang sudah disediakan tadi, ada sampah organik, ada sampah non-organik. Yang kedua adalah kita bisa merawat tanaman yang ada di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita menyiram tanaman yang ada di sekolah kita, atau juga tidak menginjak atau mencabuti tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Di dalam kelas kamu sudah dibagi melakukan piket kelas setiap hari. Nah, anak-anak ibu harus bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kamu ataupun kewajiban kamu. Kalau waktu kamu pada hari itu juga piket kelas, tentunya harus kamu lakukan atau kamu laksanakan. Dan yang keempat adalah gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja secara bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, yaitu bersama teman-teman kita. Nah,
kita lanjut. Di sekolah pastinya kita memiliki kewajiban. Anak-anak ibu memiliki kewajiban di sekolah. Apa saja kewajiban kita di sekolah? Nah, yang pertama yang menjadi kewajiban kita di sekolah itu adalah mematuhi tata tertib sekolah. Salah satunya itu adalah melaksanakan upacara setiap hari Senin, dilaksanakan dengan tertib, dan juga memakai pakaian yang lengkap dan seragam. Yang kedua adalah menghormati dan mematuhi nasihat guru. Jadi contohnya, kalau Bapak Ibu guru menasihati kamu, memberikan pengarahan sama kamu, tentunya anak-anak ibu harus mendengarkan, mematuhi, melaksanakan, dan menghormati nasihat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan cara gotong royong, membersihkan pekarangan sekolah supaya pekarangan sekolah kita ini tetap bersih, nyaman dan rapi, dan kita juga nyaman untuk belajar. Nah, dan yang keempat adalah mengerjakan tugas dari sekolah, yaitu kalau ada PR kita kerjakan. Kalau ada latihan di sekolah, langsung cepat-cepat kita kerjakan. Itu adalah kewajiban kita di sekolah. Nah, dan yang terakhir adalah menyapa teman dengan lembut. Jadi pada saat kita menyapa teman jangan menggunakan suara yang kasar. Jadi kita harus, "Hai, apa kabarmu? Ayo bermain yuk." Seperti itu. Jangan bermain kasar atau menyapanya dengan suara yang kuat. Oke, selanjutnya kita bisa membantu teman yang kesusahan. Kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, tentunya kita sebagai anak harus bisa membantu ataupun menolong teman. Ada anak atau ada teman kita yang tidak membawa bekal, boleh kita berbagi. Kalau ada teman yang terjatuh, boleh kita tolong, kita obati, atau kita bawa ke UKS sekolah kita. Nah, seperti itu, atau itu adalah kewajiban kita di sekolah. Nah, selanjutnya, tidak hanya kewajiban saja yang kita miliki di sekolah. Jadi kita juga memiliki hak. Setelah kita melakukan kewajiban, maka kita bisa menerima apa yang menjadi hak kita. Dapat mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Apa hak kita di sekolah? Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dari guru. Artinya, Bapak Ibu guru juga harus adil kepada semua peserta didik. Tidak boleh memilih anak. Yang kedua hak kita adalah mendapatkan bimbingan dari guru dan mendapatkan pendidikan dari Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya adalah hak kita mendapatkan nilai dari tugas yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau anak ibu sudah mengerjakan tugas tadi, melakukan kewajibanmu sudah kamu kerjakan, tentunya nanti kamu mempunyai hak untuk mendapatkan nilai dari apa yang sudah kamu kerjakan. Yang keempat adalah meminjam buku di perpustakaan. Jadi semua peserta didik memiliki hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Yang penting diingat mengembalikannya. Dan yang kelima adalah mempunyai banyak teman. Itu adalah hak kamu. Memiliki banyak teman. Bagaimana cara kita supaya kita memiliki banyak teman? Tentunya kita harus memiliki sifat yang baik. Kita harus menjaga sikap dan bicara kita terhadap teman kita supaya kita juga memiliki banyak teman. Selanjutnya,
kita akan mempelajari bagaimana sikap kita saat berbicara kepada orang lain. Sikap kita yang harus kita lakukan kepada orang lain itu adalah yang pertama, menatap orang yang sedang berbicara. Kita lihat, jangan mata kita kemana-mana. Yang kedua, mendengarkan sampai bicaranya selesai. Dan yang ketiga adalah memberikan pendapat yang baik jika diperlukan. Terus yang kedua adalah bagaimana sikap kita saat kita berbicara kepada orang lain. Kita yang berbicara kepada orang lain. Jadi sikap kita itu adalah yang pertama, berbicara dengan sopan, yang lembut dan jelas. Yang kedua adalah berbicara tentang hal-hal yang baik. Tidak boleh membicarakan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah kita berbicara dengan suara yang lembut dan jelas dan juga sopan santun. Nah, dan yang terakhir adalah menari dengan gerakan kaki bisa kita lakukan dengan gerakan maju, mundur, ke kiri dan juga ke kanan. Nah, salah satu dari gerakan dasar dalam tari adalah gerak dasar kaki. Nah, contoh gerakan-gerakan kaki. Yang pertama ada gerakan berjalan, ada gerakan melompat, ada gerakan berputar, ada juga gerakan menjinjit. Nah, itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah memahami dan mengerti dari materi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran akhir atau pembelajaran 6. Dan ibu ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan di rumah. Dan anak-anak ibu juga tetap harus semangat mengikuti pelajaran di rumah. Nah, sampai sekian atau sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.